Maka agama haramkan zina sebagai bentuk rahmat Tuhan, dan agama halalkan nikah. Karena manusia punya hasrat kepada lawan jenis, zina dilarang tapi nikah dibolehkan. Sifah itu haram tapi nikah dianjurkan. Karena itu kita diminta menikah supaya kodrat kita yang suka pada lawan jenis tersalurkan dengan baik. Bedanya apa sih nikah sama zina? Bedanya cuma saya terima nikahnya doang, Pak. Masa sih? Bukannya ada catering? Catering mah urusan lain. Mau nyewa mahal, mau nyewa murah, kita yang ngatur. Tapi tenda 80 juta, ya cewa aja tenda RT. Tenda RT tuh yang apa, yang cuma tenda doang itu, Pak. Yang bikin mahal kan kitanya. Ada undangan, satu undangan 10.000 lah. Bikin spanduk aja, Bapak Ibu sekalian diundang untuk pernikahan. Kasih spanduk pinggir jalan, Bapak Ibu diharapkan hadir. Kalau enggak bikin undangan satu, ketok pintu, Pak tolong baca nih undangan. Ketok pintu lagi, Bu baca undangan. Kalau sekarang pakai WA malah lebih murah lagi. Undangan nikah itu hampir sekarang pakai WA saya itu. Jadi ada undangan apa yang ada lagu-lagunya gitu ya, ada lagu-lagunya begitu. Yang bikin mahal bukan saya terima nikahnya, tetek bengeknya itu, dari mulai selamatannya, banyak banget selamatannya itu, Pak. Disiram-siram dulu, boleh nggak? Boleh, silakan saja. Tapi kalau nggak juga nggak apa-apa. Yang mahal tuh itu. Yang pertama kalau pelaminan bajunya hijau, merah, kuning, satu hari 4 kali ganti baju, itu yang mahal. Alisnya dikerik dulu, digambar lagi, kerik lagi, gambar lagi. Itu yang bikin mahal dan bikin lama. Boleh nggak? Boleh. Saya keberatan nggak? Enggak, bukan saya yang dikerik, perempuan silakan aja mereka mau. Tapi kan dilarang. Iya, idealnya nggak ngerepotin diri sendiri. Tapi kalau mau yang repot dia sendiri, biarin aja. Maka kemudian bedanya nikah sama nggak nikah itu cuma saya terima nikahnya, dan itu gampang. Nabi bilang, siapa yang mau nikah dengan perempuan ini, dia merasa sudah layak untuk dinikah. Sahabat nggak ada yang angkat tangan. Ada satu, Nabi saya mau nikah, boleh nggak? Oke, kamu cari ke rumah ada nggak buat maharnya. Dia pulang ke rumah, Nabi nggak ada apa-apaan, di rumah saya kosong plong. Ya masa nggak ada? Walau khatama min hadid, cincin besi dia nggak apa-apa. Kalau sekarang baut murmur yang gedean, ukuran gede. Dia balik lagi, Pak, cari, nggak ada, Pak, karena zaman dulu belum ada baut kali, nggak ada itu. Nabi bilang, ma'aka minal Quran, kamu punya Quran berapa banyak hafalan? Indi suratul kada wa kada, saya punya surat ini saya hafal. Oke, idhab biha wa qad malaktuka bima ma'aka minal Quran, kamu boleh menikah dengan dia, saya halalkan menjadi istrimu dengan mahar kamu ajarkan dia Quran. Karena mengajar gitu jasa, ada uangnya, Pak ya. Bapak belajar Quran kan bayar kan, jadi diajar, maharnya mengajarkan itu sampai nggak punya mahar. Kalau saya kan bilang, ya elah, masa di rumah nggak ada sarung? Nggak ada, saya punya sarung satu, kalau saya cuci saya di dalam rumah nunggu kering. Iya benar, ada orang saking miskinnya begitu, dan itu sahabat Nabi lagi. Terus kata Nabi, ya boleh begitu, kan jadi murah meriah. Tapi jangan mikir kayak gitu, datang cuma modal nikah, Pak saya sudah siap menikah, ya nggak boleh juga. Tapi kan ini, artinya nikah itu mahal murahnya itu kita yang menentukan. Dan kalau nanti ada perempuan dan laki-laki sudah ada akad nikahnya, itu rasanya beda, Pak. Kalau lagi gandengan tangan sama istri atau sama suami, ketemu orang dikenalin, ini suamiku, bangga, Pak, bangga. Tapi kalau ini belum nikah, sana jauh dikit gitu, ngumpet. Lagi mau makan di restoran suap-suapan nggak malu. Tapi kalau makan suap-suapan dengan orang yang bukan istri, ketahuan orang, malu. Kalau punya anak beda lagi. Kita punya anak hasil menikah, ke mana-mana dibawa, kita bangga banget. HP kita penuh dengan foto sama video dia, Pak. Sampai nambah kartu tambahan tetap aja penuh gitu. Lagi jalan kita beritain di status WA, alhamdulillah udah bisa jalan. Semua kita bangga banget. Anak kita 2 tahun bisa jalan, cerita, ya anak saya 2 tahun bisa jalan. Semua anak kecil 2 tahun bisa jalan, bukan cuma anak Anda. Tetapi karena ini anak kita, kita bangga banget, Pak, bangga banget itu. Dia bisa baca Fatihah walaupun Fatihahnya salah mulu, kita bangga banget. Udah bisa baca hafal surat Yasin walaupun nggak habis-habis. In kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Ada lagi tuh, in kanat illa sayhatan wahidatan fa idahum khamidun. Balik lagi kemari.
Kan ada inkanat illa syaitan 2 kali itu, balik lagi nggak habis-habis itu. Atau hafal juz 30, illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, tapi illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Perasaan udah sampai surat yang atas, kenapa balik lagi ke bawah? Itu kita bangga, Pak. Anak kita salah juga kita foto, seneng, WK. Tapi kalau anak hasil zina, ada nggak yang bangga? Ini anak zina saya. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Di DP-nya nih, anak zina dari bapak ini, nggak ada. Diumpet-umpetin, Pak. Enakan nikah. Nikah itu kita sama istri lagi sehat, lagi ganteng, lagi cantik, lagi sehat, itu bisa romantis. Lagi sakit pun dirawat. Kalau nggak pakai nikah, lagi sakit ditinggal. Itu ambilin nasi, ambil sendiri. Kalau enggak, saya kalau termasuk yang menikmati hidup saya, kalau lagi masuk angin dikerokin sama istri, itu kadang rapi banget. bentuk tengkorak itu simetris betulan, Pak. Itu kan saya bilang fotoin dong, fotoin. Rapi. Kalau bukan nama istri, mau nggak ngerokin? Maunya kalau sehat punya duit. Kalau nikah itu nggak punya duit tetap disayang. Tapi ada yang nggak disayang, ya ada pengecualian. Tapi lumrahnya kayak kita ini yang di sini itu loh. Ya wajah udah nggak ganteng, tapi istri masih mau sama kita. Ya kalau tanpa nikah nggak mau, ganti suami yang gantengan dikit, yang kurusan dikit. Tapi karena udah menikah bangga dan bahagia. Lagi jalan gandengan tangan. Kalau lagi datang ke kondangan kawinan, istri duduk, suami yang ngambilin, ngambil lagi, kasih ngambil lagi, enak. Atau suami yang duduk, istri yang ngambilin. Itu terjadi. Enakan menikah, karena itu dihalalkan nikah. Orang zina nggak akan sampai usia 60, 50, 70, apalagi nggak bakal. Tapi orang zina tuh nggak akan sampai punya hubungan sampai sekian puluh tahun. Tapi orang nikah tuh sampai nenek-nenek, kakek-kakek masih romantis. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang tinggal di komplek, lihat ada yang pagi-pagi jalan bareng gitu, olahraga. Itu kakek-kakek, nenek-nenek, enak melihatnya. Ketemu sama yang lain, ngobrol, pulang ketuker. Loh, neneknya siapa ini misalnya? Oh, sama-sama tua. Enggak terjadi kayak gitu. Itu yang mengikat orang menjadi romantis sampai tua apa? Nikahnya, Pak. Nanti ketika kita meninggal, yang angkat tangan, ya Allah maafkan saya, maafkan kedua orang tua saya, itu anak, Pak. Itu anak. Kalau dia terlahir dari zina, nggak tahu, ya Allah bapak saya siapa, mau didoain belum tentu pantas didoain. Karena itu hasrat kita diarahkan dengan nikah. Pilihannya orang untuk menaikkan hasratnya nikah dan zina. Allah haramkan zina supaya kita memilih nikah, dan dari keharaman zina itulah kemudian kita bisa mendapatkan anugerah yang banyak, ketertiban sosial, nggak ada debat. Jadi ngebahas ayat zina bukan sekedar lempar-lemparan batu sampai meninggal atau cambuk-cambukan sampai 100 kali, bukan, tetapi gimana kemudian kita membuat kehidupan sosial kita baik, harmoni. Kalau kita dengan istri sudah terikat, bapak pergi ke luar kota atau ke luar negeri selama 2 minggu, kita tenang, istri saya nggak akan diganggu orang karena orang tahu dia punya suami. Suami saya nggak akan diganggu orang karena orang tahu dia punya istri. Tapi kalau nggak ada ikatan nikah, hari ini suka, besok digandeng orang lain, ya kok udah ganti orang, kan kemarin sama aku. Iya, dia kebanyakan duitnya. Kira-kira yang ditinggal sedih atau bahagia? Ya sedih. Maka diharamkannya zina, dihukumnya zina dengan hukuman berat, itu rahmat dan anugerah dari Allah. Karena dengan adanya larangan inilah kita hidupnya nyaman. Kita yang punya hasrat pada lawan jenis, anak-anak kita yang terlahir dari pernikahan, semuanya aman, semuanya nyaman. Tanpa ada zina, anak akan bingung, Pak, Bu, saya anaknya siapa? Nggak tahu. Ada 15 sih namanya, tahu yang hidungnya siapa, kulitnya siapa, rambutnya siapa. Maka dengan nikah itu kita tertib, kita bahagia. Maka hukuman zina pada ayat ini itu adalah anugerah dari Allah dan rahmat dari Allah kepada kita, sehingga hidupan kita berbahagia.